Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ferdi Ferdianto dari Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara dengan nomor induk mahasiswa 2051818. Di video ini, saya akan membahas beberapa hal mengenai hukum acara pidana, yaitu asas-asas dari hukum acara pidana tersebut dan juga bantuan hukumnya. Video ini adalah salah satu tugas saya yang diberikan oleh Bapak Heri Firmansyah, SH, MH, MPA, selaku dosen dari mata kuliah Hukum Acara Pidana di kelas D. Nah, sekarang yuk kita mulai membahas. Sebelum kita masuk ke asas-asas hukum acara pidana, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa pentingnya asas-asas tersebut dalam hukum acara pidana. Asas-asas hukum dalam hukum acara pidana sangat penting dikarenakan yang pertama, merupakan dasar dalam pembentukan hukum acara pidana. Yang kedua, memperlihatkan apakah hukum acara pidana yang dilaksanakan tersebut memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa dalam proses peradilan atau criminal justice system. Yang ketiga, dijadikan dasar untuk mengukur apakah tindakan penegak hukum dalam melaksanakan hukum acara pidana telah sesuai atau tidak. Sekarang, mari kita masuk ke asas-asasnya. Yang pertama, asas legalitas, yang berarti bahwa setiap perbuatan pidana harus dituntut ke muka hukum. Penyimpangan terhadap asas ini dikenal dengan asas oportunitas, yang berarti bahwa demi kepentingan umum, Jaksa Agung dapat mengesampingkan penuntutan perkara pidana. Yang kedua, yaitu asas diferensiasi fungsional, yang artinya setiap aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana memiliki tugas dan fungsinya sendiri yang terpisah antara satu dengan yang lain. Yang ketiga, yaitu asas lex scripta. Asas ini berarti hukum acara pidana yang mengatur proses beracara dengan segala kewenangan yang ada harus tertulis. Selain itu, asas ini juga mengajarkan bahwa aturan dalam hukum acara pidana harus ditafsirkan secara ketat. Yang keempat, asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Pemberlakuan asas ini sebenarnya diatur dalam HIR. Selain itu, diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyebutkan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sederhana berarti pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Sedangkan biaya ringan artinya biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat banyak. Adapun cepat diartikan segera. Peradilan cepat sangat diperlukan terutama untuk menghindari penahanan yang lama sebelum ada keputusan hakim. 5. Praduga tak bersalah atau presumption of innocence. Asas ini mengandung makna setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan dihadapkan di pengadilan tidak boleh dianggap bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan bersalah serta telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, asas praduga tidak bersalah ini merupakan perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia atau human rights. Yang keenam, asas oportunitas. Asas oportunitas merupakan suatu asas di mana penuntut umum tidak diwajibkan untuk menuntut seseorang jika penuntutnya akan merugikan kepentingan umum. Pada dasarnya, asas ini merupakan penyimpangan terhadap asas legalitas, artinya demi kepentingan umum, asas legalitas tersebut dikecualikan. Dalam praktek, istilah asas oportunitas disebut dengan istilah deponering. Yang ketujuh, pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum. Asas pengadilan terbuka untuk umum memiliki makna yaitu menghendaki adanya bentuk transparansi atau keterbukaan dalam sidang peradilan pidana. Yang kedelapan, semua orang diperlakukan sama di depan hukum atau equality before the law. Asas diperlakukan sama di depan hukum atau equality before the law adalah bentuk perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak membedakan latar belakang sosial, ekonomi, keyakinan politik, agama, golongan, dan sebagainya. Maksud dari asas ini adalah di depan pengadilan kedudukan semua orang sama, maka mereka harus diperlakukan sama. Seseorang bersalah maka harus dihukum, sedangkan jika tidak bersalah maka harus dibebaskan. Selain itu, walaupun seseorang mendapatkan suatu hukuman, tetapi hukuman yang diberikan haruslah sesuai dengan kesalahan yang diperbuatnya.
Yang kesembilan, asas peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatannya tetap. Asas ini menunjukkan bahwa dalam pengambilan keputusan untuk menyatakan salah tidaknya terdakwa dilakukan oleh hakim karena jabatannya yang bersifat tetap. Sistem ini berbeda dengan sistem juri yang dimana kesalahan terdakwa ditentukan oleh suatu dewan yang mewakili golongan-golongan dalam masyarakat. Yang ke-10, asas tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum. Salah satu asas yang terdapat dalam KUHP adalah bahwa tersangka dan terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum. Asas ini diatur dalam pasal 64 sampai dengan pasal 74 KUHP. Bantuan hukum yang dimaksud adalah hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari seorang advokat atau pengacara. Bantuan hukum tersebut dianggap penting sebab dengan didampingi seseorang advokat atau pengacara, maka seseorang tersangka dan terdakwa dapat diberikan penjelasan mengenai hak-haknya secara independen. Yang ke-11, asas akusator. Asas akusator adalah asas yang menempatkan kedudukan tersangka atau terdakwa sebagai subjek bukan sebagai objek dari setiap tindakan pemeriksaan. Asas ini merupakan asas yang dianut KUHP yang berbeda dengan asas inquisitoire yang masih menempatkan kedudukan tersangka atau terdakwa sebagai objek pemeriksaan sebagaimana diatur dalam HIR. Yang ke-12, pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan. Asas ini menghendaki dalam pemeriksaan sidang perkara pidana, pemeriksaan tersebut dilaksanakan secara langsung dan lisan. Hal tersebut sangat berbeda dengan acara perdata yang dimana tergugat dapat diwakili oleh kuasanya. Pemeriksaan oleh hakim juga dilakukan secara lisan, artinya bukan tertulis, sebagaimana antara hakim dan terdakwa. Yang ke-13, asas pemberian ganti rugi dan rehabilitasi atas salah tangkap, salah tahan, dan salah tuntut. Apabila terdapat seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang sah berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, wajib diberi ganti rugi dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan konsekuensi sanksinya bagi para pejabat penegak hukum tersebut apabila dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi. Tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili tanpa alasan yang sah menurut undang-undang atau kekeliruan orangnya atau kekeliruan terhadap hukum yang diterapkan. Sekarang mari kita bahas mengenai bantuan hukumnya. Secara khusus, kegagalan gerakan pembangunan hukum di banyak negara berkembang menunjukkan bahwa dalam konteks tertentu, baik dalam ranah teoretikal maupun praktikal, studi hukum asas utama tidak dapat menjawab berbagai persoalan keadilan yang menyangkut kaum terpinggiran. 4 masalah utama dalam pembangunan hukum. Yang pertama, reaktualisasi hukum yang bersifat netral. Yang kedua, penataan kelembagaan operator hukum belum memenuhi standar profesionalisme dan prinsip hukum yang adil. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat belum optimal. Yang keempat, pemberdayaan birokrasi masih sebatas kepentingan kekuasaan. Latar belakang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum dalam Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Yang dimaksud dengan bantuan hukum menurut undang-undang ini: 1. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Yang kedua, perkara yang dapat ditangani perdata, pidana, dan tata usaha negara. Ketiga, penerimaan bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Yang keempat, pemberian bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum yang berdasarkan undang-undang ini. Yang kelima, penyelenggara bantuan hukum adalah Kementerian Hukum dan HAMRI. Hak atas bantuan hukum telah diterima secara universal yang dijamin dalam Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Pasal 16 dan 26 KCPR menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi, sedangkan pasal 14 ayat 3 KCPR memberikan syarat terkait bantuan hukum, yaitu gugatan biasanya ada pihak yang dilawan, kalau pemohon ada pihak yang dimohonkan, kalau penggugat orang atau badan hukum perdata, kalau objek gugatan satu keputusan tata usaha negara, contoh keputusan menteri. Yang kedua, kalau pribadi itu perdata, contoh menterinya. Sekian video ini saya buat.
Mohon maaf apabila video ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahannya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya.